Alexander Isak menuntut gaji tinggi kepada Newcastle United. Victor Gyökeres resmi mendarat ke Emirates Stadium. Enzo Fernandez dikabarkan sepakat bergabung dengan Los Blancos. Chelsea dikabarkan sedang membidik 2 pemain asal Belanda. Karena tidak diizinkan pergi pada bursa transfer musim panas ini, Alexander Isak dikabarkan menuntut kenaikan gaji signifikan kepada Newcastle United. Menurut laporan dari Talksport, Isak meminta bayaran sebesar £300.000 per pekan sebagai syarat untuk menandatangani kontrak baru. Jika disetujui, nominal tersebut akan menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di skuad Newcastle musim depan. Bahkan, bisa menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah klub jika ditambah dengan sejumlah bonus yang mungkin diminta. Manajemen klub dikabarkan siap mengabulkan permintaan tersebut karena mereka benar-benar ingin mempertahankan Isak dalam jangka waktu panjang. Juventus resmi mempermanenkan Francisco Conceição dari Porto dengan biaya €30,4 juta. Winger 22 tahun itu sebelumnya dipinjam selama semusim dengan opsi pembelian yang sempat terancam batal karena situasi klub. Namun berkat keinginan kuat sang pemain untuk bertahan, Juventus akhirnya menebusnya. Conceição bahkan rela melepas bonus 20% dari Porto yang nantinya akan diganti oleh klub. Ia menandatangani kontrak hingga 2030. Musim lalu, Conceição mencetak 7 gol dan 6 assist dari 40 laga, termasuk 2 gol di Piala Dunia antar klub. Sementara itu, kabar mengejutkan dari La Pulga. Kapten Inter Miami itu terancam sanksi dari MLS usai absen tanpa alasan dalam latihan tim All-Star. Ia dan Jordi Alba tidak hadir jelang laga kontra Liga MX All-Star Rabu 23 Juli 2025 di Texas. La Pulga tampil luar biasa musim ini dengan 18 gol dan 3 assist dari 18 laga. Namun absennya dalam latihan memicu dugaan bahwa ia enggan tampil di laga tersebut. Menurut Sports Illustrated, Messi bisa dihukum larangan 1 laga jika mangkir tanpa alasan medis. Itu berpotensi membuatnya absen lawan FC Cincinnati pada Sabtu 28 Juli 2025. Pelatih MLS All-Star, Nico Esteves, enggan ambil pusing dan memilih fokus pada pemain yang ada. Beralih ke Spanyol, Enzo Fernandez dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Real Madrid. Kabar ini disampaikan oleh media 442. Real Madrid disebut siap mengajukan tawaran senilai €150 juta demi menggait gelandang asal Argentina itu, dengan harapan bisa menggoyahkan keputusan Chelsea. Klub asal London tersebut memang tengah mencari pemasukan demi menyeimbangkan keuangan mereka, namun sejauh ini The Blues belum menunjukkan keinginan untuk melepas Enzo dalam waktu dekat. Enzo kini disebut-sebut menjadi target utama Xabi Alonso, menyusul gagalnya rencana merekrut Rodri dari Manchester City akibat penolakan dari Presiden Madrid Florentino Perez. Bergeser ke Inggris, Arsenal resmi mendatangkan Victor Gyökeres dari Sporting CP pada musim panas 2025. Kabar ini dikonfirmasi Fabrizio Romano dengan kesepakatan senilai €63,5 juta plus bonus €10 juta. Kedatangan striker 26 tahun ini diharapkan jadi solusi atas tumpulnya lini depan Arsenal musim lalu. Gyökeres tampil tajam musim lalu dengan mencetak lebih dari 50 gol di semua kompetisi. Ia dikenal sebagai finisher ulung dan bisa berperan sebagai pivot, cocok dengan sistem pressing tinggi Mikel Arteta. Arsenal menaruh harapan besar padanya untuk mendongkrak peluang juara musim ini. Napoli kembali aktif di bursa transfer musim panas 2025 usai gagal mendatangkan Darwin Núñez dari Liverpool. Fokus kini tertuju pada Federico Chiesa yang tak masuk dalam skuad pramusim Liverpool dan disebut ingin pindah demi menit bermain lebih banyak. Napoli melihat peluang lebih realistis untuk merekrut Chiesa apalagi setelah mendatangkan Lorenzo Luca dari Udinese sebagai opsi lini depan. Chiesa dinilai cocok untuk menambah variasi serangan dan fleksibilitas taktik Antonio Conte. Selain itu, Napoli juga dikabarkan memantau Jack Grealish dari Manchester City. Namun gaji tinggi dan harga transfer jadi kendala utama untuk merealisasikan transfer tersebut. Kembali ke Inggris, kabar baik datang untuk Manchester United. Striker incaran mereka, Benjamin Sesko dilaporkan bisa didapat dengan harga yang lebih terjangkau pada bursa transfer musim panas ini. MU memang tengah mencari penyerang baru untuk musim depan dan Sesko dari RB Leipzig jadi salah satu target utama Ruben Amorim. Menurut laporan Bild,
Leipzig ini bersedia menurunkan harga Šeško dari 85 juta euro menjadi sekitar 70 juta euro, membuat transfer ini semakin realistis bagi MU. Penurunan harga dilakukan karena minimnya klub yang sanggup menebus bandrol awal, sementara Šeško sendiri ingin hengkang musim panas ini. Leipzig pun membuka negosiasi agar bisa segera mencari pengganti. Šeško dikabarkan tertarik pindah ke MU, bahkan tetap bersedia bergabung meski klub tak tampil di kompetisi Eropa musim depan. Masih dari kubu Inggris, Chelsea kini dikabarkan semakin dekat untuk merekrut Xavi Simons dari RB Leipzig. Menurut Fabrizio Romano, The Blues sudah menjalin komunikasi intens dengan Simons dan sang pemain tertarik dengan proyek yang ditawarkan Chelsea. Namun transfer ini terkendala anggaran karena Chelsea sudah menghabiskan lebih dari 100 juta euro musim panas ini. Untuk merealisasikan kepindahan Simons, Chelsea harus menjual pemain atau menggunakan skema tukar tambah, salah satunya melibatkan Carney Chukwuemeka. Kabarnya, kedua klub berpotensi menyepakati pertukaran pemain dalam waktu dekat. Di sisi lain, Chelsea juga dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan bek muda Ajax, Jorel Hato. Pemain berusia 19 tahun itu disebut telah memberitahu Ajax soal keinginannya pindah. Dan kini, Chelsea bersiap membuka negosiasi dengan tawaran awal sebesar 50 juta euro, meski Ajax mematok harga 60 juta euro. Hato yang tampil impresif bersama Ajax dan timnas Belanda akan menambah kekuatan di sektor bek kiri. Barcelona dikabarkan akan melepas Paul Victor ke Braga seharga 12 juta euro plus 3 juta euro dalam add-ons. Minimnya peluang bermain karena persaingan dengan Lewandowski, Torres, dan Rashford membuat Victor memilih hengkang. Barca juga tengah bernegosiasi untuk menyisipkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan ini. Sebelumnya, Victor diminati Valencia, namun mereka mundur karena harga tinggi. Ia akan menjadi pemain ke-6 yang keluar dari Barcelona musim panas ini. Kembali ke Italia, Juventus kini dikabarkan mencapai kesepakatan tukar guling dengan FC Porto, di mana Alberto Costa akan pindah ke Porto dan João Mario menuju Turin. Selain mendapatkan João Mario yang tampil impresif musim lalu, Juventus juga akan menerima dana tambahan hingga 6 juta euro, karena Porto menebus Costa seharga 15 juta euro plus 1 juta euro bonus. Transfer ini terbilang mengejutkan karena Costa baru bergabung Januari lalu dan hanya bermain 14 kali. Sekarang kabar dari pemain diaspora Indonesia. Calvin Verdon tampil impresif bersama NEC Nijmegen musim ini dan masuk nominasi bek kiri terbaik Eredivisie versi Football Premier. Ia mencatatkan 36 penampilan dengan 1 gol dan 1 assist serta membawa NEC finish di peringkat ke-8 dan lolos ke Playoff Eropa, meski akhirnya kalah dari Twente. Verdon bersaing dengan Sofian El Karuni, Jorel Hato, Mauro Junior, dan David Moller-Volve dari AZ. Pemenang ini akan ditentukan lewat voting pembaca. Setelah berkeliling ke Eropa, kini kita pulang ke tanah air untuk membahas skuad Garuda. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23 2025 pada Jumat 25 Juli di GBK. Aji Santoso menyebut laga ini sebagai penentu langkah ke final. Meski Indonesia lolos sebagai juara grup tanpa kebobolan, performa masih dinilai belum konsisten. Thailand juga belum kebobolan dan tampil solid sepanjang turnamen. Ini jadi pertemuan ketiga kedua tim di ajang ini, di mana Indonesia menang pada edisi 2019 dan 2023. Sementara kabar kurang mengenakan datang dari pemain timnas Indonesia. Dilaporkan oleh CNN Indonesia, Arkan Fikri mengalami cedera dan harus menjalani tes MRI. Pelatih timnas U23, Gerald Vandenberg, belum bisa memastikan apakah gelandang Arema FC itu bisa tampil di Piala AFF U23 2025, termasuk laga semifinal. Vandenberg enggan mengungkap detail cederanya, namun menyebut Arkan mengalami masalah tersebut saat laga melawan Filipina, di mana ia tampil sebagai starter sebelum ditarik keluar di babak kedua.